bagaimana yang namanya kehidupan kita akan sangat ditentukan oleh bagaimana hati kita. Jadi kalau kita mau hidup kita baik, hati kita harus baik. Sama-sama bilang sama saya, hati yang baik. Sama-sama bilang sama saya, menghasilkan kehidupan yang baik. Amin. Nah, dan saya percaya begini saudara, saya percaya saudara dan saya lahir dengan hati yang baik. Benar Tuhan, hadirat-Mu turut curah bagi setiap kami dan hamba ini. Kami percaya yang sakit disembuhkan, yang terikat berikan kelepasan, dan kami percaya kemenangan pasti terjadi bagi setiap kami. Dan dengan ucapan syukur Tuhan di tempat ini Tuhan, kami mau buah hati kami terima kebenaran firman-Mu, isi hati-Mu Bapa, berbicara bagi setiap kami, ajar didik bentuk setiap kami, arahkan setiap kami. Dan kami doa, kami bukan cuma duduk diam jadi pendengar saja, tapi kami boleh bangkit jadi pelaku-pelaku firman Tuhan, sehingga rancangan Tuhan yang sudah Tuhan sediakan itu yang jadi bagian dalam kehidupan kami. Dan kami berdoa, hamba-Mu yang Kau percaya yang menyampaikan firman, urapan Tuhan mengalir, sucikan layakan tubuh bungkus balik kaki salib-Mu Bapa. Jika ada dosa Tuhan maupun amuk leman tubuh Kau yang memberikan kekuatan, maka layak tanpa Tuhan kami bisa apa-apa tanpa Tuhan, tapi dalam pengurapan Tuhan yang sempurna ada kekuatan yang baru. Tuhan sanggup ubahkan yang biasa jadi luar biasa untuk jadi berkat. Semua yang hadir pasti diberkati dengan sempurna. Isi hati-Mu yang disampaikan, segala kemuliaan-Nya buat Tuhan. Mari yang siap diberkati dengan sukacita, dengan iman, dengan bangga sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Silakan duduk saudara. Terima kasih buat setiap rekan-rekan yang sudah melayani dengan luar biasa. Dan dari mimbar ini saya mau sampaikan salam damai sejahtera. Shalom. Sekali lagi shalom. Haleluya. Dalam Tuhan ada sukacita. Amin. Dan di mana ada sukacita pasti ada senyuman di wajahnya. Sama-sama boleh berikan senyuman dulu saudara. Jumpa kanan kiri depan belakangmu. Katakan mari bersukacita dalam Tuhan. Yuk minimal 2-3 orang kiri kanan depan belakangmu dengan senyuman yang paling manis. Katakan mari bersukacita dalam Tuhan. Bilang sama yang ngomong senyumnya mana. Bilang sama yang ngomong tanggal muda masih lama. Haleluya. Memang ini saudara, ada banyak orang sudah mulai berjuang, sudah mulai bernyanyi. Di saatku tak berdaya, mujizat itu nyata. Apalagi banyak yang bilang begini, Pak Pendeta mohon maaf saya gak datang offline, gak datang gereja langsung, saya ikutin online. Kenapa? Nangadong ngepeng, oh darah Yesus. Tapi saya percaya semuanya dalam pemeliharaan Tuhan yang sempurna, amin. Apalagi saudara setia semangat cari Tuhan, janji Tuhan, hidupnya anak cucunya pasti diberkati Tuhan. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, aku pasti diberkati Tuhan. Anak cucuku pasti diberkati Tuhan. Bilang kanan kirimu, kamu juga pasti diberkati Tuhan. Bilang sama yang ngomong, kamu luar biasa. Bilang sama yang ngomong, semangat. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Yuk yang bawa Alkitab, kita mau angkat Alkitab kita. Alkitab juga boleh, Alkifon juga boleh. Soundman kalau ada efek echo dimatikan saja. Yuk yang bawa Alkitab, Alkifon, sama-sama dengan iman percaya, sama-sama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus. Aku percaya Alkitab ini adalah firman Tuhan. Setiap kata kalimatnya sanggup memberkati aku. Dan hari ini aku pasti diubahkan, aku pasti dipulihkan dalam nama Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Yuk kita buka Amsal 4 ayat 23. Saya percaya banyak yang hafal ayat ini, banyak yang ingat ayat ini saudara, karena ayat ini sering kali jadi ayat hafalan. Amsal 4 ayatnya yang ke-23. Yuk yang sudah di sana boleh bilang aku diberkati Tuhan. Sama-sama kita baca. 3. Ya, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar. Sekali lagi 3. Ya, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar apa? Saya mau bilang saudara, hati adalah bagian yang sangat penting. Sama-sama bilang sama saya, hati itu penting. Amin. Kenapa? Karena dikatakan dari sana terpancar kehidupan. Dalam bahasa aslinya punya makna center of life atau pusat kehidupan. Bagaimana yang namanya kehidupan kita akan sangat ditentukan oleh bagaimana hati kita. Jadi kalau kita mau hidup kita baik, hati kita harus baik. Sama-sama bilang sama saya, hati yang baik.
Sama-sama bilang sama saya, menghasilkan kehidupan yang baik. Amin. Nah, dan saya percaya begini saudara. Saya percaya saudara dan saya lahir dengan hati yang baik. Amin. Saudara dan saya, setiap kita ketika lahir, saya percaya semua bayi di dunia ini lahir dengan hati yang baik. Ketika dia lahir, hatinya bersih, tulus, murni. Nggak ada bayi lahir korupsi, nggak ada. Nggak ada bayi lahir dia lihat dokter, akan kuhancurkan rumah tangganya. Nggak ada. Semuanya punya hati yang tulus dan murni. Amin. Tapi kenapa ada hati yang jadi jahat? Kenapa ada orang jahat di dunia ini? Karena tidak menjaga hati. Dunia yang jahat mengkontaminasi hati yang baik tadi, sehingga menjadi hati yang jahat. Makanya firman Tuhan berkata bagian awal dikatakan, jagalah hatimu dengan segala apa? Sama-sama bilang, sama saya jaga. Sama-sama bilang, sama saya dengan kewaspadaan. Kata kewaspadaan dalam bahasa aslinya adalah mishmar, saudara. Artinya menjaga seperti penjaga di benteng atau di pos militer. Sekali lagi saudara, artinya menjaga seperti penjaga di benteng atau pos militer. Jadi artinya bukan tindakan pasif, tetapi melainkan sebuah usaha aktif yang harus dilakukan terus menerus. Sama-sama bilang, sama saya, terus menerus. Amin. Jadi pastikan saudara dan saya menjaga terus menerus supaya apa? Hati kita tetap baik. Dan kalau saudara dan saya tetap jaga hati baik, maka segala yang baik jadi bagian kehidupan setiap kita. Sekali kita tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Nah, tapi seringkali ada banyak orang bingung harus mulai dari mana dan bagian mana saja yang harus dijaga. Itu yang sama-sama kita akan bahas hari ini dalam judul khotbah, menjaga hati. Sama-sama bilang, sama saya, menjaga hati. Amin. Lebih spesifik adalah bicara tentang area penting yang perlu kita jaga di dalam hati setiap kita, saudara. Doa saya sekali lagi melalui firman Tuhan hari ini, saudara dan saya menjaga hati, semua yang baik jadi bagian kehidupan saudara dan saya. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. So, apa area penting yang harus kita jaga dengan baik, saudara, supaya hati kita tetap baik? Yang pertama adalah menjaga pintu gerbang. Sama-sama bilang, sama saya, menjaga pintu gerbang. Sama-sama bilang, sama saya, pintu gerbang. Sama-sama bilang, sama saya, pintu masuk. Amin. Sedikit saudara sebelum kita buka Alkitab kita, saya mencatat di sini saudara, pintu gerbang adalah titik paling rentan secara struktural. Pintu gerbang adalah bagian dari dinding benteng yang paling mudah ditembus oleh serangan musuh. Pintu gerbang adalah satu-satunya jalan masuk yang disengaja ke dalam benteng. Kehilangan kendali atas pintu gerbang berarti kehilangan seluruh pertahanan benteng secara instan. Karena kerentanannya, pintu gerbang selalu dijaga dengan ketat dan seringkali diperkuat dengan fitur pertahanan tambahan seperti menara, pagar besi atau kayu, jembatan angkat dan lain sebagainya. Kenapa? Karena saya mau bilang saudara, kalau saudara lihat bicara tentang struktur benteng misalnya saudara, biasanya semua akan dibangun dengan tembok yang tebal, dengan bicara tentang secara struktur itu sangat kokoh. Tetapi memang untuk pintu gerbang itu dibuat untuk supaya bisa diakses. Dan akhirnya apa? Jadi bagian yang sangat rentan. Makanya musuh seringkali menyerang melalui pintu gerbang saudara. Nah, apa pintu gerbang di dalam konteks hati kita? Saya mau bilang saudara, pintu gerbangnya adalah pendengaran dan penglihatan kita. Sama-sama bilang, sama saya, pendengaran. Sama-sama bilang, sama saya, penglihatan. Amin. Artinya apa? Penting bagi setiap kita untuk benar-benar menjaga mata dan telinga kita. Kenapa? Karena sekali lagi hati kita adalah bicara tentang bagian yang penting, dan mata dan telinga adalah pintu gerbangnya. Hati menerima makanan atau racun dari apa yang kita lihat atau apa yang kita dengar. Coba kita buka Mazmur 101 ayat 3 sampai 7. Yuk, Mazmur 101 ayat 3 sampai 7. Sama-sama kita baca. 3, ya, tiada perkara dursila, perbuatan murtad aku benci, itu takkan melekat kepadaku. Hati yang bengkok, kejahatan aku tidak mau tahu.
Orang yang sembunyi-sembunyi mengumpat temannya, dia akan apa? Orang yang orang yang sombong dan aku tidak. Ayat yang ke-6, mataku supaya mereka diam bersama-sama dengan aku. Orang yang hidup dengan cara yang tidak bercelah akan melayani aku. Ayat yang ke-7, orang yang melakukan tipu daya tidak akan diam di dalam rumahku. Orang yang berbicara dusta. Saya mau bilang saudara, pemazmur tahu betul bahwa pandangannya, pendengarannya akan sangat mempengaruhi hatinya. Makanya dia jaga dengan baik, dia tidak mau mendengar hal-hal yang buruk, dia nggak mau mendengar hal-hal yang tidak berkenan. Kenapa? Karena itu bisa merusak hati. Saya mau bilang saudara, kalau kau mau hatimu baik, jaga pandanganmu, jaga pendengaranmu. Katakan amin. Sama-sama bilang sama saya sekali lagi, jaga pandangan. Sama-sama bilang sama saya, jaga pendengaran. Shalom para pria. Celah yang paling berbahaya para pria bukan telinga, tetapi pandangan. Sekali lagi, shalom para pria. Jaga pandanganmu. Karena celah paling berbahaya para pria bukan pendengaran. Karena kalau pendengaran, jangankan orang lain, istri ngomong aja nggak dengar. Tetapi kalau pandangan, ada banyak laki-laki hatinya rusak gara-gara pandangan tidak dijaga. Tuh wanita tuh. Iya kan? Ada banyak laki-laki hatinya rusak, dikuasai hawa nafsu gara-gara nggak jaga pandangan. Kalau udah main sosial media, udah muncul itu, mohon maaf ya, orang-orang, wanita-wanita yang pakai baju tidak proper, penuh kekurangan bahan, udah joget-joget, aku meriang, aku meriang. Laki-laki liatin terus sampai meriang juga. Oh Tuhan. Yang mau bilangnya hati-hati. Buat para pria, urapi matamu dalam nama Yesus. Sambil nyanyikan satu pujian, ini mataku, mata kiri, mataku, mata-mata. Jaga. Shalom para wanita. Jaga pendengaranmu, amin. Kalau udah tahu nggak benar, kalau udah tahu sesat, kalau udah tahu gosip, jangan kau dengarkan, amin. Karena sekali lagi, pendengaran akan sangat menentukan kehidupan kita. Hati kita akan sangat ditentukan oleh apa yang kita dengar. Makanya hati-hati dengan apa yang kau dengar. Kalau temanmu doyan gosip, doyan gibah, jangan didengarkan. Kok nggak ada yang amin? Nggak bisa Pak. Saya mau bilang saudara, hati-hati. Kalau toksik, tinggalkan. Amin. Jangan udah tahu dia nggak benar. Saya mau bilang saudara, kalau kau sering bergaul, dengerin apa yang buruk, itu akan merusak hatimu yang baik dan akhirnya jadi buruk. Ada banyak orang-orang suka gosip zaman sekarang, berawal daripada suka dengerin gosip. Awalnya dia nggak mau dengerin, tapi lama-kelamaan kok seru ya. Lama-lama aku punya cerita. Saya mau bilang saudara, hati-hati, amin. Kalau memang negatif jangan kau dengar. Saya mencatat di sini saudara, jangan akhirnya saudara dan saya tidak menjaga bicara tentang pandangan kita dan juga pendengaran kita. Billy Graham bilang begini saudara. Billy Graham berkata, saya telah menemukan bahwa jika kita menjaga mata, kita akan menjaga hati kita. Penglihatan adalah jalur cepat menuju jiwa. Sama-sama bilang sama saya, menjaga mata. Sama-sama bilang sama saya, artinya menjaga hati. Amin. Oswald Chambers juga berkata begini saudara, berhati-hatilah tentang apa yang kita dengarkan. Kita memasukkan racun ke dalam diri kita jika kita mendengarkan apa atau hal yang buruk atau tidak baik. Segera itu akan mempengaruhi pandangan kita terhadap Allah, dan iman timbul dari apa? Pendengaran. Pendengaran akan apa?
firman Tuhan. Artinya jika dibalik, sangat mungkin iman saudara dan saya bisa mati, bisa hancur karena apa yang kita dengarkan adalah hal yang buruk yang bisa merusak iman kita. Jaga pendengaran kita, jaga pandangan kita. Kalau kita tahu itu bisa merusak, jangan dengarkan, jangan akhirnya masuk ke sana. Saya suka gembala sidang kita, saudara. Ibu gembala banyak cerita dengan bicara tentang kondisi-kondisi di mana ada saat di mana ibu gembala bilang ini, kalau ibu tuh kalau kondisi begini ibu nggak mau masuk ke sana. Kalau kondisinya seperti ibu nggak mau ngobrol di sana. Kenapa? Karena ibu harus menjaga hati, saudara. Ibu bilang begitu, ya kan ibu harus jaga hati ya. Saya mau bilang, saudara, kita harusnya seperti itu, saudara. Daniel, kalau saudara baca kisah hidupnya, dia menjaga pergaulannya, dia menjaga apa yang dia dengar, apa yang dia lihat. Kenapa? Karena dia tahu itu akan sangat menentukan hatinya. Jadi sekali lagi saya mau bilang, saudara, ayo. Kalau ada hal-hal yang kau tahu berpotensi bikin rusak hati, jangan. Amin. Saudara lihat main sosial media, kalau ada akun-akun yang bikin saudara stres, depresi, tertekan, unfollow. Follow tuh akun Gereja Tiberias Indonesia. Perintah Masel. Kalau yang nggak baik, yang bikin sakit hati, unfollow. Oke. Daripada kau stres, depresi. Apalagi kalau misalnya kau nonton dracin bikin emosi, ya udah nggak usah. Saya kemarin nonton dracin. Seru nih. Seru. Kan dracin itu seru ya. Singkat-singkat tapi seru. Tapi kok lama-lama saya emosi. Soalnya tokoh jahatnya jahat banget gitu, saudara. Dalam hati saya, darah tinggi juga ini. Akhirnya saya nggak mau nonton lagi. Kenapa? Berusak hati. Shalom para wanita. Kalau sinetron bikin kau darah tinggi, stop kau nonton. Tuh kan, nggak mau Pak Pendeta seru. Saya pernah lihat ada anak rekam. Ini Eda nih. Eda lagi nonton sinetron. Itu TV dia udah mau banting, saudara. Kurang ngajar kau. Kuretakan ginjal kau gue. Dasar kau. Daripada kau udah hilang damai sejahtera, udah stop. Intinya begini, saudara. Jaga pintu masuk. Jangan izinkan apa yang buruk masuk melalui pintu masukmu. Supaya apa? Hatimu tetap baik. Segala yang baik akan jadi bagian dalam kehidupanmu. Tepuk tangan dulu yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, jaga pintu gerbangnya. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Yang kedua, area yang harus kita jaga. Yang kedua, jaga halaman. Sama-sama bilang sama saya, halaman. Amin. Kita lihat Filipi 4 ayat 8. Sama-sama kita baca. Filipi 4 ayatnya yang ke-8. 3, ya jadi. Patut dipuji, pikirkanlah apa? Sama-sama bilang sama saya, semua yang baik. Itu yang boleh ada dalam hati kita. Amin. Artinya apa? Kalau ada yang buruk, jangan biarkan ada di sana. Saya ngerti. Saudara dan saya, kita mau jaga hati kita. Amin. Dengan apa? Yang pertama, jaga pintu gerbangnya. Tetapi ada saat-saat di mana oleh karena kelalaian, akhirnya saudara dan saya, pintu pertahanan kita yang pertama jebol. Kita nggak mau sakit hati, kita nggak mau hal yang buruk masuk dalam hati kita. Tapi keadaan, kita nggak sengaja, kita lagi scrolling, tiba-tiba ada hal yang buruk yang kita lihat. Contoh saya kan pendeta industri ya. Saya lagi buka komentar, tiba-tiba ada komentar yang jahatnya luar biasa. Kan netizen kan kadang-kadang mohon maaf ya, jahat-jahat saudara. Jangan ke netizen, jemaat aja sendiri jahatnya minta ampun. Iya, saya jadi pendeta ngalamin, oh Tuhan Yesus. Kalau pendeta mohon maaf ya, kurus. Dibilang, pendeta kok nggak keurus? Kalau pendeta agak gemuk dikit, pendeta kok rakus? Pendeta kalau, mohon maaf ya, kelihatan susah, miskin. Pendeta kok nggak diberkati?
Pendeta kalau kelihatan kaya, perpuluhan jemaat ini. Dari ketawa saudara ada pelakunya kayaknya. Pendeta kalau mohon maaf belum punya anak nih, pendeta pasti kena kutuk darah Yesus. Kalau banyak anak, pendeta tidak menguasai hawa nafsu ini pendeta. Jangan ketawa, bertobat. Sampai ke hal-hal yang kadang-kadang buat saya kadang-kadang udah gak masuk akal. Contoh sederhana kemarin, rambut. Masalah rambut, kan kemarin saya coba-coba tuh iseng-iseng ya. Saya khotbah di CP, ini di CP nih. Saya khotbah di CP, rambut lagi Korea-Korea. Iya. Saya belum pulang, belum selesai pelayanan. Baru dari CP ke Nias, DM masuk. Pak Pendeta please, rambutnya ganti. Mewakili, oh kalian juga ya? Nanti dibaptis ya? Saya mau bilang sekali lagi saudara, iya. Kadang-kadang komentar-komentar ngeri. Tetapi sekali lagi saya mau bilang saudara, bisa emosi nggak? Bisa. Bisa sakit hati nggak? Bisa. Tetapi saya tidak mau apa yang buruk itu diam dalam hati saya saudara. Kadang-kadang keadaan akhirnya apa saudara bikin kita sakit hati. Tapi sekali lagi saya mau bilang saudara, jangan biarkan apa yang buruk dalam hati kita itu akhirnya tinggal di sana. Karena kalau kita biarkan itu akhirnya bisa merusak kita saudara. Atau karena kelalaian. Coba kita lihat 1 Samuel pasal ke-18 ayat 6 sampai 9 saudara. 1 Samuel 18 ayat 6 sampai 9 sama-sama kita baca. 3 ya, tetapi keluarlah ayat yang ke-7, dan perempuan-perempuan menari-nari, bernyanyi berbalas-balasan, katanya Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud apa? Lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat, dan perkataan itu apa? Menyebalkan hatinya. Ayat 9 dikatakan apa? Loncat ayat ke-9. Sejak hari, artinya ada beberapa hari di sana terjadi lebih daripada 1 hari, Saul selalu apa? Mendengki kepada Daud. Karena dia lalai saudara, akhirnya dia jadi iri hati. Orang puji Daud, akhirnya iri hatilah Saul. Ya kalau kita mau jujur-jujur ya, saya percaya semuanya di tempat ini pasti pernah ngalamin iri hati, betul ya? Ya jujur-jujur aja ya. Ada nggak yang belum pernah iri hati sepanjang hidupnya? Ada nggak? Pendeta Marcel, saya juga pernah iri hati juga. Iya saya jujur, saya juga pernah iri hati saudara. Betul, betul. Saya nggak enak mau bahas di sini. Live streaming. Tapi nggak apa-apa, bisa diedit ya. Iya. Kemarin saya temukan di berita ada tulisan begini. Ada goa di Tasikmalaya tembus ke Mekah. Dalam hati saya, apa di Indonesia nggak ada goa yang tembus ke Yerusalem? Dalam hati saya, ayo dong orang Kristen nyari dong, nyari. Kali aja daerah Tambun ada yang ke Yerusalem, coba. Betul, saya pas lihat agak iri dikit. Aduh, pengen juga gitu ke Yerusalem tanpa perlu naik pesawat gitu saudara. Ya, tapi saya jaga hati saya. Tidak baik iri hati, ambil, buang. Tolong bagian itu dihapus. Nah jadilah. Saya percaya semuanya pernah iri hati, betul ya? Kalau kita lalai, kadang-kadang kita lihat misalnya, teman kita lagi di Swiss. Lagi di Swiss. Dia lagi nongkrong di samping sungai Swiss. Sedangkan kita di Cisadane. Ya Tuhan Yesus. Kadang-kadang ada rasa tuh. Tapi langsung, jangan iri hati, buang. Jadikan motivasi untuk berjuang. Iya kan? Kita lihat tetangga kita kalau inang-inang zaman dulu. Lihat tetangga beli kulkas 2 pintu langsung, oh Tuhan. Dia beli kulkas 2 pintu. Di rumahku kulkas udah nggak ada pintunya. Kalau dinyalain makanan nggak dingin, rumah tanggaku yang dingin.
itu terjadi langsung ambil, langsung buang. Amin. Ketika saudara disakiti sama orang, sakit hati, jangan biarkan itu di dalam. Ambil, buang. Supaya apa? Tidak merusak hatimu, saudara. Selama kau baru sampai di level marah, selama kau baru sampai di level benci, kau langsung atasi, itu masih aman. Yang berbahaya kalau kau simpan terus dan jadi kepahitan, itu yang akan merusak kehidupanmu. Saya nggak tahu apa yang salah dalam hatimu, apa yang rusak dalam hatimu, apa yang tidak berkenan dalam hatimu, kau yang lebih tahu. Tapi sebagai hamba Tuhan, saya sayang sama saudara, jangan biarkan itu tinggal dalam hati. Ambil, buang. Saya percaya saudara nggak mau simpan barang busuk, sampah busuk dalam kantong saudara, betul ya? Saya percaya saudara nggak mungkin lihat sampah busuk, wah sampah busuk nih, koleksi ya. Nggak mau ya. Tapi kenapa seringkali kita simpan hal yang busuk dalam hati kita? Pesan saya, ambil, buang, biar kiranya hanya yang baik yang ada dalam hatimu, maka semua akan yang baik datang dalam kehidupanmu. Tepuk tangan dulu yang paling meriah buat Tuhan. Hilang sama kanan kirimu, jaga hatimu. Kalau ada yang salah, cepat buang. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Yang terakhir, apa yang harus kita jaga? Area sumber daya kita. Sama-sama bilang sama saya sumber daya. Sama-sama bilang sama saya sumber daya. Amin. Saya mencatat di sini saudara, sambil lima musik saya menuju ke depan. Sumber daya salah satunya atau contohnya adalah logistik, sangatlah penting, terutama dalam peperangan. Ada satu kisah peperangan saudara, yaitu pengepungan benteng Castle Mountain saudara tahun 1545. Saya coba pakai AI untuk menggambarkannya saudara. Yang menarik adalah bicara tentang pengepungan terjadi. Ada saat di mana mereka memang menyerang ke dalam, tapi ada saat di mana mereka stop menyerang dan akhirnya apa saudara? Hanya yaitu berkemah di depannya saudara. Kemudian singkat cerita, ada satu kisah di mana anak buahnya nanya sama jenderalnya, kita nggak nyerang ke dalam. Jenderalnya bilang nggak perlu, kita cukup berkemah di sini. Cepat atau lambat mereka akan pasti menyerah. Kenapa bisa begitu? Karena kita menghalangi suplai ke dalam, sehingga apa? Sehingga cepat atau lambat mereka pasti kelaparan, cepat atau lambat mereka pasti jadi lemah, cepat atau lambat mereka akhirnya akan menyerah. Saya mau bilang saudara, cara yang sama seringkali iblis pakai untuk mengalahkan setiap kita. Iblis nggak nyerang langsung ke hati kita, tetapi dia halangi sumber daya kita dengan cara kasih kita kesibukan, kasih kita hal-hal yang akhirnya mengalihkan, yaitu hubungan kita dengan Tuhan. Orang kalau sudah tidak terhubung dengan Tuhan, cepat atau lambat pasti jadi lemah. Orang kalau sudah tidak terhubung dengan Tuhan, cepat atau lambat, saya mau bilang saudara, kemampuan yang terbatas akan membuat dia kalah dengan masalah persoalan yang datang menyerang hatinya saudara. Makanya sekali lagi saya mau bilang saudara, pastikan kau selalu terhubung dengan Tuhan, katakan amin. Saya suka pakai analogi handphone ini ya. Handphone ini saudara, kan suka saya pakai main game saudara. Karena saya adalah seorang pro player sejati saudara. Iya. Kalau saya pakai handphone ini saudara, iya kan saya suka main PUBG, Mobile Legends. Ya. Walaupun ya kadang-kadang saya sudah stopin mainnya, karena apalagi di Mobile Legends banyak bocil-bocil mulut-mulut tidak berperasaan. Iya. Pokoknya kalau mainnya kurang bagus, beban lu, beban. Kadang-kadang kata-katanya kasar lagi dalam hati saya. Oh, stop merusak hati saya ini. Iya. Yang paling parah saya pakai nama asli lagi di situ. Iya. Makanya saya lagi mau bikin akun baru nanti habis ini. Saya mau pakai Tambun Boy. Tambun Boy. Nah, handphone ini sekali lagi, selama saya colokin kecasan terhubung dengan sumber energi, dia akan tetap kuat, betul ya? Nggak akan lowbat 100% terus. Kenapa?
terhubung dengan sumber kekuatan, dia akan tetap kuat untuk diajak main game. Sampai meledak pun dia nggak rusak, saudara. Sampai hancur dia nggak rusak. Dia tetap kuat, nggak mungkin lowbat. Kenapa? Terhubung dengan sumber kekuatannya. Saudara dan saya juga sama. Selama kita terhubung dengan Tuhan, kita nggak akan pernah ngerasa lemah. Karena sumber daya kita tidak berkesudahan, tidak terbatas. Makanya jangan izinkan iblis mengepung kehidupanmu, sehingga kau gak terhubung lagi dengan Tuhan. Sesibuk-sibuknya dirimu, tetap terhubung sama Tuhan. Secapek-capeknya dirimu, tetap doa, nyembah Tuhan. Di situ ada kekuatan. Gereja kita dipimpin Ibu Gembala, gak mudah. Gereja yang begitu besar, masalah tantangannya juga besar. Tapi kenapa Ibu kuat? Karena Ibu seorang penyembah. Di pianonya dia nyembah Tuhan. Terhubung sama Tuhan, selalu ada kekuatan. Makanya firman Tuhan berkata begini, saudara. Yesaya 40 ayat 31. Tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama apa? Raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka apa? Tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi apa? Jadi kalau kita terhubung sama Tuhan, masalah tantangan mungkin boleh ada, tapi itu tidak akan melebihi kemampuan kita. Kita akan terbang di atas masalah kita. Saudara nggak akan bilang, aduh, nggak sanggup lagi, hati ini sudah nggak kuat. No, sumber kekuatan kita dari Tuhan. Kita akan berkata, segala perkara dapat kutanggung dalam Tuhan yang memberikan kekuatan. Tepuk tangan dulu yang paling meriah buat Tuhan. Saya akan tutup dengan sebuah kesaksian singkat. Perjalanan keluarga saya bukanlah perjalanan yang mudah. Ada tantangan, ada saat dimana mengalami situasi yang berat, dihina, diskreditkan, dipandang sebelah mata, karena dunia melihat bukan apa adanya, tetapi ada apanya. Kalau kaya dihormati, kalau nggak ada apa-apa, jangankan dihormati, dipandang pun nggak. Kalau kaya, datang di ruang tamu. Acara keluarga, duduk di ruang tamu. Kalau susah, dapur. Iya. Saya mau bilang, saudara, prosesnya tidaklah mudah. Bahkan salah satu momen yang tidak terlupakan, terutama buat orang tua saya, adalah cici saya, anak pertama. Oleh karena kelalaian asisten rumah tangga, ketika jemput di sekolah ditinggalkan di pinggir jalan dan akhirnya dia nyebrang untuk beli es. Cici saya ikut nyebrang sendirian, ada truk besar datang, tabrak dan selesai saat itu juga, saudara. Menyakitkan buat seorang ibu apalagi. Tapi saya pernah nanya sama mami saya, apa sih yang bikin mami kuat? Mami saya bilang begini, karena mami punya Tuhan Yesus. Kalau nggak ada Tuhan, mami nggak akan kuat sampai hari ini. Dan di situ saya melihat keterhubungannya dengan Tuhan membuat mami saya tetap kuat sampai hari ini. Saya nggak tahu apa yang sementara saudara hadapi, tapi selama hatimu terhubung dengan sumber kekuatan, kau akan tetap punya hati yang kuat. Dan hati adalah sumber kehidupan. Jangan harap kita bisa menang di luar sana kalau kita kalah di sini. Tapi kalau kita terhubung sama Tuhan, kita akan selalu menang di sini. Dan kalau kita sudah menang di sini, di luar sana bersama dengan Tuhan, kita juga pasti meraih kemenangan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, terhubung sama Tuhan.
di situ ada kekuatan, di situ ada kemenangan. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Yang diberkati boleh lambaikan tanganmu, sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan. Mari sama-sama doa di hadapan Tuhan. Firman Tuhan mengatakan setiap kita bahwa hati adalah pusat kehidupan. Bagaimana hati kita akan menentukan kehidupan kita. Jaga hatimu dengan baik. Pastikan hanya yang baik yang masuk dalam hatimu. Tapi ketika kau sadar bahwa sudah ada yang buruk dalam hatimu, jangan biarkan dia diam di sana. Ambil, buang, supaya hatimu tetap baik. Dan yang terakhir, dalam proses menjaga hati yang baik, senantiasa terhubung dengan Tuhan. Jangan jauh dari Tuhan. Karena kalau kau andalkan kekuatanmu, kau akan kelelahan. Tapi kalau kau andalkan Tuhan, terhubung sama Tuhan, hatimu akan tetap kuat. Sehingga dengan hati yang kuat, kau akan meraih kemenangan demi kemenangan. Mari doa di hadapan Tuhan. Mungkin kau berkata, Pak Pendeta, aku mau jaga hatiku baik. Tapi masalahnya hatiku sudah hancur. Oleh karena perkataan orang lain, oleh karena tindakan orang lain. Firman Tuhan mengatakan setiap kita, bawa hatimu sama Tuhan. Karena Tuhan dekat kepada orang-orang yang patah hati. Dan Tuhan sanggup menyembuhkan hati-hati yang hancur. Sambil angkat tanganmu, bawa hatimu sama Tuhan. Lihat hati anak-anakmu Tuhan. Pulihkanlah Tuhan. Sembuhkanlah Tuhan. Gantikan dengan hati yang baru Tuhan. Supaya kami melihat kemenangan dalam kehidupan kami.